Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Akhirnya setelah sekian lama kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Absolute Assassin ya guys ya, yang MC-nya namanya Cian. Dan pastinya banyak kawan-kawan atau sebagian besar kawan-kawan udah lupa nih dengan alur ceritanya, bukan? Pasti ya. Jadinya coba cek langsung di deskripsi di bawah, udah lengkap kok dari part 1 sampai part sebelumnya. Oke lah, jadi di part terakhir kemarin itu berakhir di mana ada sekumpulan monster yang muncul di Kekaisaran. Namun monster-monster tersebut berhasil dikalahkan berkat aksi Cian yang sangat luar biasa dalam menghancurkan Desbone yang ada di kalungnya Arin dan juga pitanya Emily. Banyak yang tewas dalam penjamuan berdarah tersebut. Sayang, Aschel dan juga Luinel berhasil memprovokasi sang Kaisar Dione dan menuduh kalau Luna Rain River adalah dalang dari penjamuan berdarah tersebut. Aschel dan si pangeran merencanakan sebuah plot di mana dalang dari insiden tersebut adalah Luna Rain River. Tapi walaupun begitu, penyelidikan lebih lanjut akan segera dilakukan. Oke, gak berselang lama, Aschel datang ke kamarnya Cian. Tanpa basa-basi, dia pun nanya dengan tatapan intimidasinya itu, apa Cian ada menerima suatu barang dari seseorang sebelumnya? Mendengarkan itu, Cian bilang dalam hatinya, ini bukan penyelidikan. Gawat, Emily dalam bahaya. Di sini terlihat Cian mulai berakting dan mencari celah untuk lepas dari interogasinya si Aschel. Namun tiba-tiba Cian pun bilang, aku gak ingat diberikan apapun. Kalaupun ada yang mendekatiku dan memberikan sesuatu, mereka pasti gak akan berhasil selamat di tempat yang mengerikan tersebut. Sekilas jawaban tersebut cukup masuk akal sih bagi Aschel. Tapi di sisi lain dia juga benar-benar marah sampai uratnya terlihat karena udah menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk menyingkirkan adik bungsunya kali ini. Sedangkan Cian sendiri terlihat dari ekspresinya yang memendam dendam yang sangat kesumat. Sampai Alice yang ngelihat wajah Cian sedikit berkeringat. Tapi juga keheranan kenapa Cian sampai memperlihatkan ekspresi semengerikan itu kepada Aschel. Sekarang kita pindah ke pelayan yang memberikan hadiah pada Arin sebelumnya. Terlihat si pelayan terduduk lemas di lantai dengan darah mengucur banyak di perutnya. Si pelayan bertanya-tanya kenapa dia sampai disiksa seperti ini. Padahal dia udah melakukan semua sesuai perintah, termasuk mengantarkan kalung ke Arin. Dalam keadaan sekarat dan meneteskan air matanya, si pelayan itu memohon agar nyawanya diampuni. Tapi orang yang menyiksanya ini alias si Boris ternyata menatapnya dengan dingin dan dia bilang dengan tegas, ya dengan begini peranmu udah berakhir, kata Boris yang kemudian mengeksekusi pelayan tersebut dengan pedangnya untuk menghilangkan saksi kunci juga. Nggak cuma itu, dia bahkan mengaktifkan semacam dark magic sehingga muncullah anomali yang punya banyak mulut dan mata juga. Boris menyuruh anomali tersebut untuk melahap si pelayan sehingga semua jejak mayat-mayatnya pun benar-benar menghilang. Kita kembali ke Emily yang tiba-tiba dia didatangi oleh pria berpedang dari belakang. Siapa sangka pria itu ternyata Brian yang baru aja membeli apel di luar kota. Sambil duduk berdampingan dan makan apel, Emily nanya ke Brian, mau sampai kapan mereka berada di luar kota Kekaisaran. Brian menjawab kalau Cian memerintahkannya untuk menunggu sampai ada perintah lanjutan. Jadi untuk saat ini mereka berdua harus tetap bersembunyi sampai ada kabar terbaru. BTW gimana nih ceritanya? Emily dan Brian bisa disuruh sembunyi sekarang. Jadi setelah berhasil menenangkan Nana yang mengamuk sebelumnya, Cian mengecek pita dari Emily dan barulah dia tahu kalau Aschel lah yang menitipkannya untuknya. Jujur, Cian sangat marah ngelihat pita tersebut. Dia langsung membakar habis hadiah tersebut dengan kabut misnya yang ngebuat Emily cukup tersentak kaget sih saat itu. Barulah kemudian Cian bilang, dengar baik-baik Emily, baik ibu kota Kekaisaran maupun kediaman Fair udah bukan tempat yang aman lagi bagimu sekarang ini. Sembunyilah di suatu tempat sampai aku memberikan perintah lanjutan. Dan kau Brian, berhubung kau sedang ada urusan, kau yang melindungi Emily, sekalian jaga Nana juga. Oke, kata Cian yang langsung dipahami oleh Emily dan juga Brian. Makanya saat ini mereka sembunyi di suatu tempat yang jauh dari kota Kekaisaran sambil menjaga Nana yang sebelumnya sempat jatuh mental karena melukai Cian dengan cukup parah. Sekarang kita pindah ke Luinel yang sedang marah-marah kepada ayahnya, Kaisar Dione. Luinel bilang,
Ayah ini bicara apa? Kita udah punya bukti yang jelas dan ayah malah meminta kami melepaskan satu-satunya tersangka dalam kejadian kemarin. Kaisar yang mencoba menahan emosinya, meminta putra sulungnya itu agar menjaga omongan. Apalagi keputusannya memang udah bulat. Tapi Lionel malah membantah dan dia bilang, gimana ayah mau membangun dominasi di benua dengan pola pikir selemah ini? Untuk apa kita takut pada kerajaan garam? Cukup, kata Dione yang kesal, bahkan menembakkan magic ke samping kepala Lionel hingga dinding di belakangnya itu retak lumayan besar. Barulah kemudian Dione bilang ke Lionel yang kaget parah sih dengan berkeringat dingin juga, membangun dominasi di benua, katamu. Memang itu tujuan yang mulia. Tapi kekaisaran kita nggak hanya berdekatan dengan kerajaan garam, tapi juga dengan Demon Realm, Spania dan Fruina. Kalau kita menjadikan kerajaan garam sebagai musuh kita nggak akan bisa lagi menahan Demon Realm. Seisi benua lah yang akan menanggung imbas dari semua monster yang berhamburan keluar dari sana. Sekalipun kita beruntung bisa membangun dominasi, pengorbanannya terlalu besar. Tindakan semacam itu hanya dilakukan oleh monster, bukan seorang kaisar ataupun manusia. Konsep sesederhana itu kau nggak paham, ha? Tapi ayah, melepaskan tersangka yang memiliki bukti jelas itu. Belum habis Lionel bicara, Kaisar langsung memotongnya dan dia bilang, kau sedang membicarakan soal Desbone, bukan? Kata Dione yang seketika ngebuat raut wajah Lionel benar-benar kaget. Dalam hatinya Lionel bilang, kenapa ya bisa tahu? Harusnya pihak kekaisaran belum selesai dengan penyelidikan mereka. Melihat ekspresi kaget si pangeran, Dione pun bilang, Lionel, wajahmu udah memberitahukan segala hal yang perlu ku ketahui. Sejak masih kecil dulu kau selalu menggebu-gebu dalam mendapatkan apa yang kau inginkan. Hentikan kepura-puraanmu itu, anak bodoh. Kenapa kau jadi serendah ini, Lionel? Sepertinya Arin jauh lebih mampu menjadi seorang kaisar dibandingkan kau ini. Aku bahkan gak sudi melihat wajahmu lagi sekarang dan cepat keluar dari sini, kata sang kaisar dengan tegas yang membuat Lionel marah besar sampai tangannya gemetaran. Dalam hatinya Lionel berteriak, Arin Severus, si jalang brengsek itu udah mengacaukan segalanya. Demi melampiaskan amarahnya kepada Arin, Lionel pun mendatangkan ruangan Arin secara paksa, bahkan menghantamkan pipi Rasmus yang mencoba menghalanginya dengan cukup keras sampai dia tersungkur ke lantai. Namun Rasmus langsung bangkit kembali. Dia nggak peduli Lionel adalah seorang pangeran. Sekalinya bertingkah keterlaluan, dia sebagai pengawal utama Arin harus mengambil tindakan. Mendengarkan itu, Lionel pun bilang dengan lantang, oh ya, memangnya kau akan melakukan apa, benalu brengsek? Aku bisa aja mengeksekusi kau dan seluruh keluargamu. Kalau ku jadikan omonganmu tadi sebagai alasannya, akan kumusnahkan garis keturunanmu itu dan semua yang ada di dalamnya, kata Lionel yang ngebuat Rasmus berkeringat dingin. Tapi Arin langsung menghentikan Lionel dan dia bilang, hentikan. Kau punya alasan untuk datang kemari dan menemuiku, bukan? Mau mendengarkan semacam penjelasan dariku atau apa? Kata Arin dengan nada yang percaya diri yang ngebuat Lionel tersentak cukup kaget. Dia gak menyangka adiknya begitu berbeda dari yang dulu. Apa iya Arin Severus yang dia kenal selama ini? Ngelihat wajah kaget Lionel, Arin pun ngelanjutin, apa sebaiknya aku langsung bilang aja kalau aku Arin Severus gak menerima apapun atau benda apapun darimu? Ucapan itu seketika ngebuat Lionel berkeringat. So, gimana ceritanya Arin bisa mengatakan dengan begitu meyakinkan seperti ini? Terus dari mana pula Kaisar Dione bisa tahu tentang Desbone itu? So, selagi proses penyelidikan berlangsung, sebelumnya Arin sengaja bertemu dengan ayahnya, Kaisar Dione, untuk menunjukkan kalung yang ada Desbone-nya itu. Ngelihat itu, sang kaisar pun cerita ke Arin kalau ada intel yang mengatakan bahwa orang dari istana membelinya secara diam-diam, yaitu pelayan Merilda yang membelinya ke pedagang pasar gelap Gilbert. Sayang saat ini mereka berdua udah menghilang atau kemungkinan mereka memang udah mokat. Berita ini benar-benar ngebuat Arin kaget. Lalu Kaisar pun nanya, Arin, mereka berdua sangat sering berkomunikasi dengan Lionel. Apa kau sungguh gak menerima apapun dari kakakmu? Mungkin dialah yang udah menghadiahkanmu kalung itu. Secara sengaja Arin mengaku kalau dia gak menerima apapun ataupun kalung itu dari Lionel, kakaknya.
Arin sengaja berbohong kepada ayahnya dan gak mau mengadukan Luinel karena dia gak tahu apa yang akan Luinel lakukan ke depannya nanti, terutama kalau dia mengincar orang-orang terdekatnya karena Luinel ini cukup gila menurutnya. Arin juga meminta ayahnya untuk gak lagi menjadikan Luna sebagai tersangka. Aku mohon lepaskan dia. Dia udah menyelamatkan banyak orang sewaktu penjamuan sebelumnya, kata Arin yang langsung diiyakan oleh sang kaisar. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Arin bilang ke Luinel kalau dia nggak mengatakan apapun kepada ayahnya tentang si kakak. Ya, walaupun Arin udah mengatakan seperti itu kepada si kakak, tetap aja kakaknya nggak suka dengan ekspresi ataupun cara adiknya ketika berbicara dan menatapnya. Sebelum Luinel ini melakukan hal lain lagi di sini, Arin pun bilang kepadanya, "Maaf, aku sedang ada tamu." "Apa? Siapa tamu yang lebih penting dariku?" tanya Luinel keheranan. Dan tiba-tiba Cian pun muncul dari belakang Arin dan dia bilang, "Mohon maaf, aku gak bermaksud menguping, tapi aku udah mendengarkan semuanya tadi," kata Cian yang ngebuat Luinel benar-benar kaget karena kemunculan Cian yang begitu tiba-tiba dan gak ada hawa kehadiran sedikit pun darinya. Ya wajar sih, namanya juga assassin, tentu Cian bisa menghilangkan hawa kehadirannya sesuka hatinya. Luinel yang kesal mencoba mengancam Cian, tapi dengan tatapan intimidasi, Cian langsung membalas dan dia bilang, "Terus kau mau apa? Kau mau melakukan sesuatu kepadaku kah dan keluargaku juga?" Tentu aja Luinel gak bisa sembarangan. Secara Cian ini adalah keluarga bangsawan fair yang gak mungkin dihancurkan. Luinel pun terdiam sejenak dan dia bilang dalam hati, "Apa kabar angin soal pertunangan mereka itu memang benar? Gak bagus kalau aku sampai memusuhi Cian Fair. Dia adalah putra dari teman ayah. Selain itu, yang Acel katakan membuatku benar-benar terganggu saat ini," kata Luinel yang mencoba mengingat ucapan Acel tentang Cian. Acel pernah mengaku kepada Luinel kalau Cian ini sangat ingin dia singkirkan. Itu karena dia merasakan kalau adiknya ini seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Hal itu ngebuat dia sangat geram kepada Cian. Makanya setelah melihat Cian saat ini, dia paham ucapan Acel. Dia merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari aura intimidasi pekat yang Cian pancarkan. Ngerasa nggak mungkin menekan Cian dan juga Arin, akhirnya Luinel pun pasrah dan dia mengaku kalau ini semua cuma salah paham. So, dia akan pamit pergi sekarang. Dan mendengarkan itu pula, Cian sedikit merasa lega sih. Minimal kepribadian Luinel Severus nggak terlalu buruk untuk saat ini. Setidaknya bagi orang yang dulunya dijuluki kaisar gila sebelum dia reinkarnasi. Luinel yang sekarang sedikit lebih baik dari dia yang dulu yang benar-benar gokil dan gila parah. Itu yang ada di benak Cian sekarang. Setelah meminta maaf kepada Rasmus, barulah kemudian Luinel cabut dari kamar Arin. Dengan begini, masalah kambing hitam pun selesai. Baik Luinel maupun Acel gagal menjebak adik-adik mereka berdua sebagai pihak yang bersalah. Dan sebelum pamit dari ruangan Arin, Cian pun bilang kepada Tuan Putri, "Oke, sekarang kita udah membuat Luinel yakin kalau kita akan bertunangan. Jadi sementara waktu dia nggak akan melakukan apapun kepadamu. Aku izin pamit sekarang," kata Cian yang pergi begitu aja meninggalkan Arin yang tersipu malu sih mendengarkan kata-kata tunangan itu, apalagi itu berasal langsung dari mulutnya si Cian. Gak berselang lama, Luinel sendiri mendatangi Acel dengan marah-marah. Dia bilang, "Gimana kau mau memperbaiki semua ini? Bukankah kau bilang rencanamu itu sempurna? Orang-orang yang ingin kita bunuh masih hidup semuanya. Aku kehilangan kepercayaan ayah. Ini gawat bukan main. Harusnya aku yang menjadi sang penyelamat. Penyelamat kekaisaran Ushif dari bajingan-bajingan tersebut," teriak Luinel yang ngebuat Acel menatapnya dengan kesal. Tapi tiba-tiba Boris Lehem datang ke tempat mereka dan dia bilang, "Masih ada sedikit kesuksesan, Pangeran." "Hah? Kesuksesan? Kemana aja kau selama ini, Boris?" tanya Luinel yang kesalnya nggak hilang-hilang dari tadi. Boris mengaku kalau dia sedang menjalankan perintah dari Acel. Tapi jujur, Acel juga heran dengan kesuksesan apa yang Boris maksud tadi. Apalagi Emily tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mendengarkan itu, Boris pun ngeluarin semacam kristal di tangannya. Dan dia bilang, "Selama ini kita udah meremehkan orang-orang yang berada di sekitaran Putri Arin. Dan ini lihatlah, ini adalah kristal mana yang digunakan teman-teman Arin selama pertempuran berlangsung. Sebagian besarnya adalah mana biasa. Tapi yang satu ini, mana yang sangat langka, mana yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat jahat.
Ini adalah mana dari Demonic Sword. Itu artinya salah satu dari teman Putri Arin memiliki Demonic Sword yang merupakan benda tabu, kata Boris, yang ngebuat Luinel tersentak hebat. Sedangkan Achal ngelihat mana itu dengan sangat serius, seolah sedang mencoba menganalisa segala kemungkinan. Oke, kita kembali ke Cian dan juga yang lain. Akhirnya Cian pun bisa berjumpa lagi dengan Brian, Emily dan juga Nana. Dan mereka pun terpaksa menyantap makanan aneh dari Emily yang dia buat. Berhubung stok makanan terbatas selagi dalam persembunyian juga. Namun Cian gak bisa lama-lama bersama mereka. Dia harus segera kembali ke Kaisaran sebelum Achal curiga kepadanya. Cian bilang ke semuanya, aku cuma kemari untuk melihat kondisi kalian. Saat ini masih belum aman untuk kembali Emily. Jadi suruh Brian kalau butuh sesuatu. Di sekitar sini juga udah kuperintahkan seseorang untuk berjaga. So untuk sementara tempat ini jauh lebih aman dari tempat manapun yang ada. Setelahnya Cian pun pergi pamit dari mereka semua. Namun begitu Cian keluar dari rumah persembunyian itu, tiba-tiba Serika muncul dan dia bilang, "Ho, keluarga kecil yang indah sekali. Sekarang bisa kau jelaskan kenapa kau bisa tahu soal penjamuan berdarah itu? Dan target misi kali ini adalah tunanganku juga. Semua tindakanmu sejauh ini seolah berdasar dari dirimu yang seakan tahu tentang masa depan. Sebaiknya kau pilih kata-katamu dengan baik dan bijak. Tergantung dari perkataanmu itu, kau mungkin bisa kuanggap sebagai musuh. Jadi siapa kau sebenarnya, Cian Fair?" kata Serika dengan tatapan yang penuh intimidasi. Jujur Cian heran ngapain si Serika nanya tentang Drenian juga. Karena sejak awal tunangannya ini memang target pembersihan dari organisasi Miss mereka. Namun Serika menganggap pembahasan ini penting karena bisa jadi menurutnya Cian itu adalah mata-mata dari faksi lain. "Terus kau mau apa kalau aku memang seorang mata-mata?" kata Cian yang kini juga ikutan kesal. Mendengarkan itu Serika pun ngeluarin daggernya yang udah dilapisi aura dan dia bilang, "Pakai nanya lagi." Tanpa ragu Serika menyerang Cian dengan kecepatan tinggi. Tapi tiba-tiba aura Kairam menangkis serangan Serika tersebut. Dan siapa sangka Kairam sendiri yang keluar dalam wujud manusianya, dalam wujud demonnya untuk menghadapi Serika kali ini. Terlihat saat ini adu mekanik keduanya pun berlangsung dengan sengit. Tanpa ampun, Kairam mengaktifkan skill Black Fog Authority. Adaman. Seketika sebuah aura tebasan raksasa melesat dari atas menghantamkan tanah dengan begitu dahsyat dan mengarahkan ke Serika secepat kilat. Ngelihat aura serangan sebesar itu, Serika bilang, "Mau skill ini sekuat apapun, aku cuma perlu menghindar, bukan?" kata Serika yang berhasil menghindari aura tebasan barusan. Tapi begitu aura tebasan itu meledak dengan kekuatan yang sangat luar biasa di belakangnya, Serika benar-benar kaget. Sambil berkeringat dingin, dia pun bilang dalam hati, "Itu kekuatan Lady Kairam. Seandainya kena atau kutangkis, aku pasti udah mati sekarang." Sekarang aku mengerti kenapa dia selalu berusaha mempertahankan wujud pedangnya itu. Andai Lady Kairam ikut bertarung, kekuatannya aja cukup untuk membinasakan satu kota. Hanya makhluk seperti Demon King saja yang bisa menahan serangan seperti ini, kata Serika yang benar-benar terpukau dengan damage dari aura tebasan Kairam barusan. Kemudian mereka berdua pun saling memprovokasi kalau akan mengerahkan kekuatan penuh kali ini. Tapi sebelum pertarungan mereka dilanjutkan, tiba-tiba Cian mengaktifkan Demonic Sword Control yang ngebuat Kairam tersungkur lemas di tanah. Kalau kalian buat keributan sebesar ini, kita bisa ketahuan sedang bersembunyi di sini, dasar idiot-idiot goblok. "Oh iya juga ya, aku juga mau bilang pada mereka untuk ganti lokasi," jawab Serika yang menyesal udah bertarung dengan Kairam di sini. Terlihat Cian benar-benar kesal dengan mereka berdua dan meninggalkan mereka begitu aja untuk kembali masuk ke dalam rumah. Cian terpaksa bilang ke Brian dan kawan-kawan yang lain yang ada di sana untuk mengemasi barang-barang mereka agar pindah ke tempat lain secepat mungkin. Namun tiba-tiba Cian tersentak kaget karena ada suara seseorang yang bilang, "Oh, udah sampai ya senior. Keluargamu udah berkembang cukup besar ya sejak terakhir kali aku lihat." Siapa sangka Lunar Ren River udah berada di tempat persembunyian mereka. Ngelihat kehadiran Luna di sana, Cian pun heran dan dia bilang dalam hati, "Apa? Dia mampu menembus barrier dan pengawasan dari Miss. Apa dia jauh lebih hebat dari yang aku kira ya?" Karena penasaran, Cian pun nanya gimana Luna bisa tahu tempat ini. Luna pun ngejawab sambil tersenyum manis, "Ya, itu salah satu dari bakatku juga. Nggak perlu khawatir, cuma aku aja yang tahu tempat ini kok."
Meski keributan tadi bisa mengundang orang-orang di sekitar sini untuk datang kemari juga sih, kata Luna. Qian pun kembali menanyakan untuk apa Luna datang ke sini. Luna tersenyum dan dia bilang, aku datang kemari untuk mengucapkan terima kasih senior. Di hari itu, saat senior setubuh denganku, kata Luna yang langsung bikin Brian dan Emily menatap Qian dengan heran karena perkataan Sus tadi. Dan ngelihat itu pula, Qian pun bilang dalam hatinya, "Hadeh, cewek sialan ini, dia sedang membicarakan soal itu ya. Kukira dia nggak sadarkan diri," kata Qian yang teringat dia pernah menyentuh punggung Luna setelah membereskan marionet untuk menyalurkan mananya ke dalam tubuh si Luna. Karena keadaan Luna saat itu memang benar-benar cukup sekarat sih. Sambil mengeluarkan elemen api dan air sekaligus, Luna pun bilang ke Qian, aku bisa menggunakan mana dari seluruh elemen yang ada. Selain itu, aku juga bisa menyatukan ataupun mengubahnya sesuka hatiku. Bahkan melacak mana seseorang juga bisa kulakukan. Hebat bukan? Ini hadiah yang diberikan kakek kepadaku. Menurutku lebih seperti kutukan. Tubuhmu itu rusak, Luna, jawab Qian karena dia nggak mau pembahasan ini didengar dengan yang lainnya. Makanya Qian pun meminta semuanya untuk segera beres-beres agar bisa langsung berangkat ke Akademi Luen. Oke, selagi mereka beres-beres, Luna pun cerita ke Qian di luar rumah tentang masa lalunya. Dia sering dijadikan objek penelitian kakeknya sendiri. Ya, walaupun si kakek memang berniat membuat Jojo menjadi seorang magician yang sangat hebat dengan penelitian tersebut. Barulah kemudian Luna cerita tentang gimana dia bisa tahu kalau Qian yang selamatin dia di acara penjamuan berdarah sebelumnya. Ternyata sejak hari pertama bertemu sebelum penjamuan, Luna berhasil mengumpulkan sampel mana kegelapan dari Qian dari sekedar melakukan kontak fisik, sesuatu yang bahkan Qian nggak tahu di kehidupan sebelumnya. Sambil ngeluarin mana kegelapan di tangannya, Luna pun bilang, waktu aku pingsan, mana yang kamu masukkan kepadaku sebenarnya itu apa? Terasa seperti milikmu, tapi di saat yang sama juga seperti berasal dari dunia yang lain. Qian pun langsung menjawab, kurasa aku sedikit paham kenapa kau mendekatiku. Kau mau membawa sampel mana itu kepada Rigen kakekmu, bukan? Tapi sambil tersenyum, Luna mengisyaratkan kalau dia sepertinya sama sekali nggak ada niat untuk memberitahukan hal ini kepada Rigen kakeknya. Qian tahu kalau tubuh Luna itu ibarat panci yang mendidih. Pancinya terus mendidih tanpa henti karena menampung berbagai macam elemen di dalamnya. Itu aja udah menjadi kekacauan tersendiri. Tapi seseorang menutup paksa panci tersebut agar mencegah kemungkinan kehilangan mananya. Namun karena udah mendidih terlalu lama, mana yang meluap keluar mulai memadamkan bara api kehidupannya sendiri. Sehingga Luna pun ditakdirkan akan mati sebentar lagi. Dan Qian sebenarnya cuma membantu melubangi tutup panci tersebut dengan alasan kalau Luna tampak seperti boneka orang lain. Sesuatu yang ngebuatnya benar-benar kesal sih. Sebelum pergi, Qian bilang ke Luna, oh ya, tolong jaga rahasiaku Junior. Terus satu lagi, jangan sampai kau memaksakan diri lagi. Luna pun tersenyum ngelihat Qian yang perhatian dan dia senang kalau seniornya ini benar-benar orang yang baik. Kita pindah ke kantor pusat Dewan Garam. Terlihat Rigen begitu marah, bahkan sampai memukul meja begitu tahu kalau Luna sempat mampir ke suatu tempat dan belum pulang ke Garam setelah lepas dari tahanan Kekaisaran Ushif. Dengan tegas Rigen bilang ke bawahannya, cepat lacak dia dan bawa dia kemari. Gak berselang lama, akhirnya Qian dan kawan-kawan pun tiba di Akademi Luen. Sesampai di sana, Qian langsung menghadap Capsek Kudel untuk meminta izin agar dua pelayannya bisa tinggal di asrama akademi. Awalnya si Capsek menolak permintaan tersebut. Gak mungkin dia membuat pengecualian hanya karena bakat Qian yang luar biasa itu. Tapi begitu si Capsek tahu kalau ini berkaitan dengan penjamuan berdarah dan Qian juga bukan dalang di balik insiden tersebut, dengan berat hati dia mengizinkan permintaan khusus dari Qian. Begitu Qian keluar dari ruangan si Capsek menuju ke ruangan asramanya, dalam hatinya Qian pun bilang, aku jadi penasaran akan seperti apa ekspresinya saat dia tahu kalau dalang di balik pembantaian ini adalah cucunya sendiri. Dari yang ku tahu, Lionel bukanlah orang yang punya sifat cermat. Kemungkinan besar Acel lah yang membuat rencananya dan Boris yang mengeksekusinya. Karena itulah cara yang selalu dia gunakan di kehidupanku dulu. Akhirnya Qian pun tiba di depan kamar asramanya. Siapa sangka Seth udah menunggunya di depan kamar sambil terus push up lebih dari 1000 kali. Begitu Seth tahu kalau Qian udah pulang, tanpa basa-basi Seth langsung menantangnya lagi untuk berduel. Ngelihat itu Qian pun kesal dan dia langsung masuk ke kamar sambil bilang dalam hatinya, si kampret ini, dia masih aja mengunjungi kamarku selama 2 tahun terakhir ini. Apa dia nggak bosan selalu kutolak apa? Udah diabaikan sama Qian begitu, Seth pun masih aja
aja ngajak Qian untuk bertarung di lain waktu juga. So, ketika Qian sampai di dalam kamar asramanya, dia ngelihat sepucuk surat yang ada di meja tamu. Ketika dia membuka isi suratnya, ternyata itu dari Luna. Tapi belum sempat Qian membaca isi surat tersebut, tiba-tiba Luna sendiri datang ke kamar Qian dan dia bilang, "Gimana kabarmu senior? Sehat? Aku udah kabur dari rumah loh," kata Luna yang ngebuat Qian dan Emily tersentak kaget. Sementara itu, di saluran pembuangan di suatu tempat, terlihat bahwa Regen sedang berjalan dan mengobrol dengan seorang wanita yang ternyata itu juga merupakan instruktur Akademi Luen yang bernama Nella Aronis. Nella meyakinkan bahwa Regen kalau dia dan rekannya akan menangkap Luna sesuai dengan permintaan dari Regen. Mendengarkan itu, si bawahan pun puas dan dia mempersilahkan Nella untuk pergi untuk bertemu rekan-rekannya demi menyusun rencana penangkapan Luna. Kita kembali ke Qian yang saat ini sedang duduk berdua dengan Luna di cafe akademi. Pembicaraan dengan Luna cukup sensitif sih, makanya Qian nggak mau diskusi mereka didengar oleh Emily maupun Brian. Tapi yang ngebuat Qian heran, pintu asrama harusnya dilengkapi dengan magic barrier. Jadi kok bisa Luna ini masuk ke kamar dengan begitu mudah? Luna pun ngejawab, "Iya, aku tinggal menganalisa magic barriernya dengan menuangkan manaku. Barulah kemudian aku mengaktifkan dispel magic." Gimana? Hebat bukan? Mendengarkan itu, Qian langsung geleng-geleng kepala dan dia bilang dalam hati, rasa-rasanya pengguna kekuatan ini termasuk cheat sih. Sederhananya, untuk setiap mana yang bisa diuraikan, dia juga bisa membuat counter spell dalam sekejap. Berarti levelnya ini udah melampaui pemindaian biasa. Parah sih ini anak. Lagi kesal begitu, sempat-sempatnya Luna bercanda, "Apa sih suratnya udah Qian baca?" tanyanya. Qian pun bilang, "Apanya yang baca? Kau bahkan datang sebelum aku selesai untuk membaca." Ternyata Luna gak sabaran menunggu balasan dari Qian. Makanya begitu tiba di akademi, dia langsung mampir menyelonong gitu aja. Tentu aja Qian heran mendengarkan alasan seperti itu. Dengan tegas dia nanya, "Apa Pak Tua itu menyuruhmu mendekatiku? Cepat bicara," kata Qian yang ngebuat Luna terdiam sejenak. Barulah kemudian dia pun bilang, "Awalnya memang begitu, tapi sekarang enggak lagi. Terserah senior mau percaya ataupun enggak. Tapi perlu senior tahu, akhir-akhir ini Dewan Garam sering melakukan transaksi dengan dua naga. Sayang, dua naga itu menghilang di suatu tempat di wilayah Luen. Terus orang yang menyelundupkan barang-barang dari negara lain satu persatu ditemukan dalam keadaan gak bernyawa. Petunjuk dari semua kejadian itu mengarah kepadamu senior. Belum lama ini masih menjadi dugaan, tapi setelah bertemu denganmu beberapa kali, aku udah yakin sekarang." Jujur, Qian gak menyangka kalau dua naga yang dia habisi sebelumnya ternyata ada kaitannya dengan Dewan Garam. Lalu Qian pun nanya lagi, Ya, aku mengalah. Terus kau mau apakan konfirmasimu yang terbukti benar ini?" Luna pun ngejawab, "Sebentar lagi aku akan mati senior. Senior memang udah sangat membantuku beberapa hari belakangan ini. Tapi aku jauh lebih mengenal keadaan tubuhku sendiri lebih dari siapapun. Kerusakan yang kualami udah nggak tertolong lagi. Apa mungkin sekitar 3 tahun lagi umurku bisa diperpanjang begini juga berkat senior," kata Luna seolah dia berhutang budi dengan sangat besar kepada Qian. Tapi Qian nggak mau percaya Luna begitu aja. Dia heran kok bisa Luna setenang ini meski tahu kalau dia akan segera mati sebentar lagi. Apa begitu cara Luna bersikap kah? Atau memang udah nggak waras? Mendengarkan itu, Luna pun tersenyum lebar dan dia bilang, "Aku harap seperti inilah kenyataannya." Jawaban setengah-setengah seperti itu benar-benar ngebuat Qian jengkel. Dia nggak mau peduli dengan urusan personal Luna dan langsung pergi begitu aja, yang ngebuat Kairam heran. Apa nggak apa-apa Luna ditinggalkan sendirian seperti itu? Dalam hatinya Qian pun bilang, untuk sekarang memang lebih baik dia ditinggalkan dulu, karena selama ini dia udah ditunggu oleh para anggota Dewan Kerajaan Garam. Dan benar aja tiba-tiba udah dikepung oleh anggota tersebut saat ini, dan Luna nggak menyangka anggota Dewan Garam berhasil menemukannya secepat ini. Padahal dia udah kabur secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Salah satu anggota pun bilang, "Mari kembali ke Garam Nona Luna. Tuan Regen mencari Anda." Tapi Luna ngelihat ada gelagat yang berbeda dari orang tersebut. Apakah dia benar-benar pasukan garam atau orang yang mau menculiknya? Yuk kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Apakah Qian akan membantu Luna dan mengalahkan orang yang mengepungnya saat ini? Keseruan apa yang akan Qian tampilkan berikutnya? Saksikan terus alur cerita Absolute Assassin hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.